kawan-kawan semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Afrianti Aliana, biasa dipanggil Alia. Saya mahasiswa IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 1811230001. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ismatul Maula MPD. Nah, kawan-kawan, sebelum kita mulai untuk membahas materi selanjutnya, saya ingin bertanya, pernahkah kita membayangkan bagaimana cara belajar di zaman dahulu? Di ruang kelas yang hanya berisi papan tulis, kapur, dan buku cetak. Nah, sekarang cukup dengan satu klik, kita bisa belajar apa saja dari seluruh dunia. Teknologi pendidikan telah mengubah wajah pendidikan secara drastis. Oke, sejarah singkat teknologi pendidikan. Nah, perkembangan teknologi pendidikan dari masa ke masa. Yang pertama, di era tradisional. Nah, di era tradisional itu hanya menggunakan papan tulis, kapur, dan buku cetak. Kemudian di era modern awal, yakni pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000, itu sudah menggunakan proyektor, overhead projector atau OHP, kemudian komputer di laboratorium. Dan yang ketiga, era digital, yakni dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020, yang mana di sini sudah menggunakan internet, e-learning, video pembelajaran, dan PowerPoint atau PPT. Dan yang terakhir, era revolusi 4.0 dan 5.0. Nah, di sini sudah menggunakan AI, Big Data, AR and VR, dan pembelajaran adaptif. Nah, teknologi pendidikan bukanlah hal yang baru, tapi ianya terus berkembang seiring dengan waktu. Dari kapur dan papan tulis, kita kini memasuki era di mana pembelajaran bisa dilakukan lewat AI dan realitas virtual. Oke, yang ketiga adalah jenis-jenis teknologi pendidikan. Nah, ada beberapa jenis teknologi pendidikan, yakni yang pertama, yakni teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK. Nah, jadi peralatan atau alat dengan teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat dengan TIK ini contohnya adalah seperti komputer, internet, proyektor, dan smartphone. Kemudian yang kedua, platform pembelajaran digital, contohnya seperti Google Classroom, Edmodo, Moodle, Zoom, Microsoft Teams. Nah, yang ketiga itu aplikasi dan game edukatif, contohnya seperti Duolingo, Kahoot, Quizizz, dan Ruang Guru. Yang keempat, AI dan chatbot, contohnya seperti ChatGPT, Khanmigo, atau AI tutor dari Khan Academy. Yang kelima, AR, yang mana di sini ia adalah augmented reality and VR, yaitu virtual reality. Nah, ini adalah pembelajaran sains, sejarah, media secara imersif. Kemudian yang keenam ada big data dan learning analytics, yang mana di sini adalah analisis performa siswa untuk pembelajaran yang dipersonalisasi. Oke, kemudian ada dampak teknologi terhadap peran guru dan siswa. Pertama adalah peran guru yang berubah dari
seorang guru yang dianya dari pusat informasi menjadi fasilitator dan mentor. Kemudian ianya lebih fokus pada pembinaan karakter, kreativitas, dan pemikiran kritis. Nah, kemudian peran siswa yang berubah diantaranya adalah dari pasif menjadi aktif, kemudian belajar mandiri, yakni self-directed learning. Kemudian yang ketiga, kolaborasi global, belajar bersama siswa dari negara lain lewat internet. Dengan teknologi, guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, tapi guru tetap penting sebagai pembimbing yang membantu siswa berpikir kritis di tengah banjir informasi digital. Oke, kita masuki poin yang kelima, yakni tantangan dan etika penggunaan teknologi. Oke, yang pertama adalah tantangan. Adapun beberapa tantangan dari penggunaan teknologi ada 4. Yang pertama yaitu kesenjangan akses atau digital divide. Yang kedua, distraksi. Atau bisa juga dengan main game atau media sosial saat belajar. Mudah terdistraksi ketika ia belajar, kemudian ia malah membuka aplikasi game online ataupun media sosial. Yang ketiga adalah plagiarisme atau kopas tugas dari internet. Dan yang keempat, ketergantungan teknologi. Kemudian etika menggunakan teknologi. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif. Yang kedua, menghargai hak cipta, tidak membajak materi ataupun mengkopas materi. Dan yang ketiga, menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan pencontek. Teknologi adalah alat, tapi bagaimana kita menggunakannya itulah yang menentukan dampaknya. Di tangan yang tepat, teknologi bisa membawa perubahan yang besar. Kawan-kawan semuanya, masa depan ada di tangan kita. Teknologi pendidikan terus berkembang, tapi perlu adanya keseimbangan antara penggunaan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Guru dan siswa harus adaptif dan bertanggung jawab. Mari kita jadi generasi yang cerdas dan bijak menggunakan teknologi demi menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik dan inklusif untuk semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Yang baik diambil, yang buruknya dibuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.